Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Ahmid Nurdin. NIM saya 28922501666. Saya program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mahasiswa Universitas Pancasakti tahun akademik 2022-2023. Saya akan menyampaikan salah satu tugas ujian akhir semester pertama mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Son Haji, Sarjana Agama Master Manajemen. Adapun topik bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama Ma'rifatul Insan atau mengenal diri manusia sendiri, yang kedua Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, yang ketiga Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul-Rasul Allah dan menjadi suri teladan yang baik. Dan yang keempat, nama serta sifat Allah dan Rasul, menyebutkan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang pertama, Ma'rifatul Insan. Insan artinya manusia. Ma'rifatul artinya mengetahui dan mengenal. Ma'rifatul Insan artinya mengetahui, mengenali diri pribadi sendiri, manusia itu. Menurut istilah Ma'rifatul Insan, suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafah nafsah waqad arafah rabbahu. Yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Imam Al-Ghazali dalam kitab berjudul Kimia Asy-Syahadah. Terdapat 3 unsur utama manusia. Terdapat dalam Quran surat Asyad 71 dan 72. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Fa iza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqaul lahu sajidin. Artinya, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Dan 3 unsur utama manusia dalam Islam terdapat 3. Yang pertama hati dalam surat Al-Qaf ayat 16, akal dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan jasad dalam surat Al-Baqarah 154. Potensi yang dimiliki manusia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Keistimewaan manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensinya agar manusia mampu mengembangkan diri dan alam di sekitarnya. Manusia mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk ketika ilmu belum mampu mengarahkan kepada kebaikan. Manusia diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk Allah yang lainnya, yaitu sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Manusia juga diberi mulut dan kemampuan berbicara dan karakter berbahasa mereka masing-masing. Manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka, apakah mereka menjadi baik, buruk, ataupun munafik. Tujuan manusia diciptakan di bumi terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai pemimpin di muka bumi. Dalam Quran surat Yunus ayat 57 sebagai pembangun peradaban.
Selanjutnya adalah tentang ma'rifatullah. Pengertian ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah adalah cinta sejati manusia, oleh karenanya kita hendaknya selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta adalah meyakini bahwa dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Terdapat 3 macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Artinya Allah sebagai Rabb. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengelola dan mengatur kita semua. Yang kedua, tauhid uluhiyah, artinya Allah sebagai ilah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita pada akhirnya dialah yang wajib kita sembah. Yang ketiga, tauhid mulkiyah, artinya Allah sebagai raja. Meyakini bahwa Allah lah yang menguasai dunia ini dan segala penetapan dari peraturan alam semesta itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menambahkan satu macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat, artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah atau yang disebut dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul. Menurut istilah Ma'rifatul Rasul ialah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani, dan ikuti karena idola sejati dan ideal bagi setiap muslim baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau antara lain akhlak beliau terhadap tetangga, akhlak beliau terhadap istri, akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpinnya, akhlak beliau di dalam majelis, akhlak beliau terhadap sifat-sifat Rasul, sidik, jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Adapun konsekuensi kita terhadap Rasulullah antara lain membenarkan setiap apa yang beliau benar kabarkan, taat dan patuh, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, selalu mengikuti syariat ibadah yang beliau contohkan. Dan inilah Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Zabar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rajab, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabar, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Sakur, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Hafid, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Syamad, Ya Qadir, Ya Mutakdir, Ya Muqadim, Ya Akhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawab, Ya Mutakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Muluk, Ya Jul Jalwi wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Goni, Ya Mugni, Ya Mani, Ya Adar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur.
Sifat wajib zaid dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib yaitu sidik, yaitu berarti Rasul selalu benar. Amanah, yaitu Rasul selalu mendapat dipercaya. Tablik, yaitu berarti Rasul selalu menyampaikan wahyu. Fatonah, yaitu berarti Rasul mempunyai kecerdasan yang tinggi. Sifat mustahilnya adalah kizib, yaitu berarti mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Khianah, yaitu berarti mustahil Rasul itu khianat. Kitman, yaitu berarti mustahil jika Rasul menyembunyikan kebenaran. Baladah, yaitu mustahil kalau Rasul itu bodoh. Sifat jaid bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yakni ardul basyariyah, yang berarti Rasul mempunyai sifat sebagaimana seorang manusia biasa. Terima kasih, saya Ayah Midordin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.